Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Rido dari Teknik Industri Genap semester 8 dari Fakultas Teknik Industri tahun pelajaran 2022. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari pengerjaan UAS saya yang sudah saya kerjakan. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS mata kuliah desain eksperimen yang diajar oleh Bapak Abdullah Marjani. Berikut adalah biodata saya, nama Bagus Rido Purnomo Aji, nomor induk mahasiswa 190110500, semester 8 genap, Prodi Teknik Industri, tahun pelajaran 2022. Untuk soal UAS-nya yaitu yang pertama ialah mengerjakan proyek yang sudah dikerjakan kebetulan di UTS kemarin, yaitu berupa Minitab atau SPSS. Terus yang kedua, menjelaskan 7 item mengenai aplikasi dari petunjuk dalam melakukan percobaan di bawah ini, mengenai tentang guidelines for designing experiment. Untuk yang pertama yaitu soal nomor 1, yaitu pada tahap penginputan data pada Minitab. Jadi sesuai UTS yang kemarin, yaitu untuk tahap penginputannya yaitu pada C1 yaitu batch itu diambil dari batch 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 selama 20 batch. Terus yang kedua ada asid T2-nya, itu asidnya itu kita ngambil dari 1 1 1 2 3 4 5 sampai ke 25. Terus untuk C3T-nya timesnya yaitu ABCD, ini diambil dari angka pertama depan dari acid concentration ABCDE, BCDEA, CDEAB, DEABC, EABCD. Terus untuk katalisnya C4-nya itu saya mengambilnya dari angka keduanya triade yaitu A, C, E, B, D, B, D, E, C, E, C, dan selanjutnya. Terus untuk yield-nya yaitu poin terakhirnya itu 26 sampai dengan nomor 14. Terus hasil yang saya dapat dari perhitungan Minitab-nya ialah untuk general linear model ya, yield versus batch, acid, time, dan katalisnya, yaitu keluaran Minitab di bawah ini mengidentifikasi waktu berdiri memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap hasil. Berikut ini adalah analisis of variance-nya. Yang kedua ada format information, faktor information-nya. Untuk yang kedua ada koefisiennya. Berikut adalah koefisien yang saya dapat dari hasil perhitungan dari Minitab. Terus yang kedua ada regression equation. Terus ada fits and diagnosis for unusual observation. Terus untuk selanjutnya yaitu ada factorial plots for yield. Berikut adalah grafik dari main effect plot for yield. Untuk selanjutnya yaitu hasil dari perhitungan Minitab saya yaitu comparisons for yield-nya.
Berikut ada Turkey Pairwise Compression batch-nya. Ini untuk time-nya. Selanjutnya untuk asid dan katalisnya. Untuk soal nomor 2, itu jelaskan setiap item mengenai aplikasi dari petunjuk dalam melakukan percobaan seperti di bawah ini. Jadi dari soal ini, saya diminta untuk menjelaskan satu persatu dari 7 item pada guidelines for designing experiment. Yang pertama ada selection of response variable. Maaf, yang pertama ada recognition and statement of the problem, yaitu perlu untuk mengembangkan semua ide tentang tujuan percobaan. Pendekatan tim sangat berguna, alasan yang sama untuk menjalankan suatu eksperimen yang akan dilakukan. Jadi pada tahap ini itu ada 5 faktor, yaitu pertama penapisan faktor, yaitu untuk mengetahui faktor yang paling berpengaruh terhadap variabel respon. Terus yang kedua ada optimasi. Untuk menemukan setting atau level dari faktor-faktor yang sangat penting yang menghasilkan nilai-nilai variabel respon yang diinginkan. Terus yang kedua ada konfirmasi, yaitu untuk memverifikasi beberapa teori atau pengalaman masa lalu, menguji efektivitas bahan baku yang baru. Terus ada discovery, yaitu menentukan materi baru. Yang terakhir ada robustness, yaitu untuk menemukan kondisi di mana variabel respon secara serius. Yang kedua ada selection of the response variable, yaitu di mana ini harus memberikan informasi yang sangat diperlukan. Kemampuan sistem pengukuran itu sangatlah penting. Selanjutnya ada choice of factors, level and ranks. Yang nomor 3 yaitu faktor penting yang paling berpengaruh disebut faktor desain atau faktor gangguan. Faktor-faktor ini diklarifikasikan sebagai faktor yang dapat dikendalikan, tidak dapat dikendalikan, dan faktor kebisingan. Tingkat faktor yang dapat dikontrol ditetapkan oleh eksperimen. Penting untuk meminimalisirkan variabilitas yang ditransmisikan dengan faktor kebisingan. Oke, terus untuk alat yang akan dipakai untuk memilih faktor level atau range-nya itu ada diagram sebab akibat, diagram fishbone atau tulang ikan, terus pengetahuan proses akan membantu dalam menentukan level itu sendiri. Yang nomor 4 yaitu ada choice of experimental design. Itu tergantung pada langkah-langkah sebelumnya. Ada desain standar yang tersedia. Seseorang dapat memilih di antara mereka yang paling sesuai dengan eksperimen mereka masing-masing. Perangkat lunak juga tersedia untuk menentukan desain yang akan digunakan. Model juga ditentukan. Ini adalah hubungan empiris antara faktor dan variabel respon. Terus yang kelima ada performing the experiment. Di pada tahap ini kita harus berhati-hati untuk menjalankan suatu eksperimen atau hal-hal yang baru sesuai dengan rencana. Setiap kesalahan akan menyebabkan peningkatan kesalahan. Yang keenam ada statistical analysis of the data. Ini memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan harus bersifat objektif,
Gunakan metode grafis dan model empiris. Jadi untuk metodenya menggunakan tentang metode grafis dan metode empiris pada tahap statistical analysis of the data. Untuk yang terakhir yaitu ada consolidation and recommendation. Yaitu pada tahap ini menarik kesimpulan praktis dan merekomendasikan suatu tindakan. Eksperimen adalah prosedur berulang-ulang. Lakukan serangkaian eksperimen kecil alih-alih eksperimen kompresif. Jadi untuk eksperimennya itu prosedurnya dilakukan secara berulang-ulang dengan eksperimen kecil menggunakan alih-alih eksperimen komprehensif. Untuk soal saya yang nomor 1, saya mendapatkan soal UAS di 4.40 pada chapter 4, sesuai dengan soal UTS saya sebelumnya. Baik, untuk penjelasan saya mengenai tentang soal ujian dan jawaban dari UAS ujian akhir semester saya untuk mata kuliah desain eksperimen atau DOE. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, terima kasih.